Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia. Allahu Akbar. Hari ini kita sudah memasuki ke pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat kita mulai dari halaman 103. Yuk, yang belum buka bukunya, ayo kita buka dulu halaman 103 ya. Disiapkan bukunya dan alat tulisnya jangan lupa. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita membaca doa dulu ya Kak. Bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Pembelajaran 4 kita mulai di halaman 103. Simak teks bacaan di halaman tentang persahabatan Bella dan Lucy di halaman 103. Bu Dita bacain ya, kalian menyimak. Bella tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak bernama Hadi. Rumah Bella sederhana. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Ibu Bella adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga Bella hidup bersahaja. Lucy tinggal bersama kedua orang tua dan adiknya bernama Mira. Rumah Lucy sangat megah. Ayah Lucy seorang pengusaha. Ibu Lucy seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Keluarga Lucy sangat kaya dan berkecukupan, tetapi mereka juga hidup bersahaja. Meskipun keluarga Lucy kaya dan Bella sederhana, tetapi keduanya bersahabat baik. Lucy tidak bersikap sombong kepada Bella. Bahkan, Lucy sering memberi hadiah kepada Bella berupa buku atau makanan. Nah, jadi dalam cerita ini menceritakan tentang persahabatan Bella dan Lucy. Walaupun Bella keluarganya sederhana, rumahnya sederhana, tetapi tidak rendah diri, tidak malu. Dan Lucy, walaupun Lucy rumahnya mewah, rumahnya bagus, Lucy selalu baik kepada Bella. Lucy sering memberikan buku, makanan, sering bermain bersama. Tidak ada yang sombong, tidak ada yang jahat, semuanya baik. Nah, kalian juga harus seperti itu ya Kak. Kita harus seperti Bella dan Lucy. Harus baik ke sesama teman, tidak boleh sombong, harus sama-sama teman. Tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh membeda-bedakan. Harus tetap berteman dengan siapa saja, berteman dengan orang yang baik. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Sekarang kita buka ke halaman 105. Kehidupan sosial ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan geografis. Di daerah pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian, masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani dan berladang. Nah, kita bisa lihat ya gambarnya ada petaninya. Kemudian, masyarakat pedesaan yang tinggal di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Di daerah perkantoran, masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, karyawan, pengusaha, atau sebagainya. Yang Bu Dita contohin di dalam gambar adalah sebagai karyawan. Nah, jadi
Kehidupan sosial ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan geografisnya, dibedakan dengan di mana mereka tinggal. Seperti yang di daerah pegunungan, pasti banyak yang bekerja sebagai petani atau bekerja di perkebunan seperti perkebunan teh, kebun sayur mayur. Kalau di pedesaan banyak yang menjadi petani. Kalau di daerah pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan. Coba kalau di daerah Tiga Raksa kira-kira ada nggak ya nelayan? Tidak ada karena di Tiga Raksa bukan daerah pesisir pantai. Kalau di Tiga Raksa kita termasuknya di daerah perkotaan. Masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai pedagang, karyawan, pengusaha, dan sebagainya. Seperti itu ya, Kak. Meskipun kehidupan sosial ekonomi berbeda-beda, kita harus saling menghormati. Kita tetap harus sopan kepada orang dengan berbagai pekerjaan dan berbagai kondisi ekonomi. Bahkan jika perlu, bantulah orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung. Nah, kita juga harus sama nih seperti kisahnya Bella dan Lucy. Walaupun kehidupan sosialnya berbeda-beda, walaupun ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan yang lainnya, kita harus tetap sopan dan tetap harus menghormati semua pekerjaan. Karena apabila mereka tidak bekerja, siapa yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya? Siapa yang memenuhi kebutuhan pokok keluarga kita juga? Karena apa? Kalau tidak ada petani, bagaimana kita bisa mendapatkan beras? Kalau tidak ada nelayan, bagaimana kita bisa mendapatkan ikan? Bagaimana kalau kita tahu rasa ikan itu enak? Nah, kita harus menghormati semua pekerjaan yang dijalani oleh orang-orang sekitar kita. Harus saling hormat. Dan ingat, kita pun harus hormat dengan orang yang lebih tua. Insya Allah paham ya, Kak? Nah, di bawah ayah belajar ada ayah menulis di halaman 105. Kalian bisa simak di sini. Bangsa Indonesia tidak hanya memiliki keragaman budaya, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman sosial seperti jenis pekerjaan, status sosial, dan keadaan ekonomi. Apa saja keragaman sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalmu? Buatlah tulisan mengenai keragaman sosial yang ada dalam lingkungan tempat tinggalmu. Sebelum kamu harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dapat dilakukan kepada orang tua kalian yang tinggal di sekitar tempat tinggalmu. Sebelum melakukan wawancara, siapkan dahulu beberapa daftar pertanyaan dan alat tulis untuk menulis hasil wawancara. Setelah informasi yang kamu butuhkan terkumpul, kamu dapat menyusunnya menjadi sebuah tulisan yang menarik. Nah, kita lihat di slide ya, Kak. Nah, ini merupakan contoh daftar pertanyaan untuk wawancara dengan orang tua kalian tentang pekerjaan dan keragaman sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Contoh yang pertama, jadi nanti kalian membuat dulu daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan ke orang tua kalian. Contoh pertanyaannya seperti ini ya, Kak. Misalnya kalian bertanya ke ibu atau ke bapak kalian, terserah bebas. Ibu berasal dari mana? Daerah mana? Kemudian ibunya menjawab, ibu berasal dari Jawa Timur. Kalian tulis jawaban orang tua kalian, Jawa Timur. Kemudian kalian ajukan lagi pertanyaan. Sudah berapa lama ibu tinggal di Tangerang? Kemudian kalian tulis jawaban dari ibu kalian, kurang lebih sudah 12 tahun. Kemudian kalian tulis. Dan apa pekerjaan ibu sekarang? Ibu bekerja sebagai
karyawan swasta. Nah, kemudian kalian tulis, ibuku bekerja sebagai karyawan swasta. Kemudian kalian ajukan lagi pertanyaan. Di lingkungan sekitar rumah kita rata-rata apa ya pekerjaan mereka? Kemudian ibu kalian menjawab, rata-rata mereka bekerja sebagai karyawan swasta. Kemudian kalian tulis di buku kalian, rata-rata mereka bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, nanti saat melakukan wawancara, kalian boleh divideokan, kemudian dikirim ke Budita. Nah, tugas tematik, buatlah video wawancara dengan orang tua kalian di rumah, boleh ayah, boleh ibu. Sebelum wawancara, kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan yang sudah Budita contohkan tadi ya. Kalau kalian lupa, kalian boleh putar lagi videonya. Boleh ditambah atau boleh diganti pertanyaannya sesuai keinginan kalian. Wawancara orang tua kalian dan dokumentasikan direkam ya. Jadi nanti wawancara orang tua dan direkam. Nanti hasilnya dikirim ke Budita berupa video seperti itu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran 4 hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.